Banyak orang yang berusaha menjadi produktif, tapi kenyataannya scrolling sosial media, main games, nonton series, nonton YouTube. Tapi tenang, nggak ada yang salah kok dengan itu semua. Yang salah itu adalah nempatin itu semua di waktu yang nggak semestinya. Halo, nama gue Nika Landu Surya. Gue adalah seorang product designer remote. Mari kita bahas tentang bagaimana menjadi produktif di tahun 2024. Definisi menjadi produktif itu, kita bisa membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu lebih banyak dari yang biasanya kita lakukan. Secara biologis terjadi reaksi hormonal di otak kita, terutama dopamin, hormon yang memberikan hadiah atau kepuasan terhadap suatu hal yang berhasil kita lakukan. Masih banyak aktivitas hormon lain yang muncul terkait dengan produktivitas, tapi di sini gue akan lebih bahas cara gue untuk menjadi produktif di tahun 2024. Yang kita butuhkan cuma sticky notes dan juga spidol. Bangun pagi, menangkan hari. Yang gue eksekusi pertama itu adalah workout. Jadi saat gue bangun, gue beberes kamar, gue sapu segala macam, gue beresin tempat tidur, lipat selimut. Akhirnya gue mulai untuk workout. Jadi gue alokasiin waktu sekitar 1 jam termasuk buat dinginin badan. Sebelum nanti kita mandi dan kita mulai untuk bekerja. Oke, kita udah mandi, terus udah ada beberapa tas yang kita gue udah beberapa tas yang udah gue checklist nih, yang workout udah gue checklist, terus ada beberapa tas kantor yang udah gue checklist juga gitu ya. Dan sekarang gue mau bikin kopi, terus akan masuk ke deep work gitu ya. Dan yuk kita mulai aja. Oke, jadi gue akan bikin kopi. Kebetulan di kamar gue tuh ada coffee corner gitu, coffee bar kayak gini. Jadi di sini ada mesin espresso. Sebenarnya ini lagi gue jual di Facebook gitu ya. Mungkin kalau dia mau boleh. Ini gue lepas. Dia ada grinder espresso juga sebenarnya sini. Ini kelengkapan lengkap. Ini jadi jualan. Nah ini udah ada sebenarnya ini lagi gue jual, tapi ya pemakaian hari-hari. Dulu gue pernah punya coffee shop. Ini jadi salah satu alat yang sempat dulu gue pakai seri sebelum ini, terus gue ganti. Tapi nggak berapa lama coffee shop akhirnya harus tutup, dan ya udah nih biar nggak rusak kan harus dipakai terus ya. Jadi gue pakai aja buat harian. Jadi pemakaiannya nggak banyak, kayak sehari cuman 1-2 cup. Kalau lagi ada teman-teman main juga ya 3 cup lah, 3-4 cup gitu. Nggak banyak gitu. Dan ini setiap minggu gue bersihin, jadi aman aja. Ada origami nih, dripper, ini ada dripper juga gitu ya. Terus ini ada kettle, dan ini ada grinder nih. Gue tadi pakai Latina, terus gue ganti pakai ini yang ini lebih simpel, bisa gue bawa kemana-mana gitu. Yang gue suka dari bikin kopi adalah rutinitasnya gitu. Jadi gue senang banget rutinitas bikin kopi gitu setiap hari. Dan gue rajin minum kopi hitam. Kita kamera rolling, let's go. Nah guys, buat stok floral sekali. Ini tuang manggarnya dari Flores, gorengan espresso bezi, mantap. Oke, jadi gue udah bikin kopi, itu stok buat nanti siang. Dan gue masih ada stok kemarin. Sekarang gue akan checklist tas gue. Yang personal nih udah berarti udah selesai. Jadi kita coba untuk lanjut ke kerjaan yang lain. Oke. Let's go. Oh, berarti ada 2 website tapi di slash-nya itu mirip-mirip yang di home itu. Iya, persis malah persis. Yang beda itu cuman berita aja doang. Iya. Itu makanya aku juga gimana sih nih?
Ini tahap acquisition dulu ya, acquisition. Preparation. Preparation dulu ya, preparation. Iya. Kalau TOT di mana? TOT untuk siapa nih? Si mereka? Si pengelolanya ya. Di sini berarti TOT tuh. Buat tutorial kayak gini gitu. Welcome to Eventin. Iya nih kayak gini. Coba dapat di mana? Kayak gini kan? Kayak gini. Kalau dari registrasi sampai selesai, sampai agenda, sampai yang lainnya itu udah di-solve. Udah di-solve Sama ya? front-end kemarin juga sudah nge-server. Oke. Iya, jadi isu per tahun 2003 sampai Januari itu udah solve semua. Jadi kalau ke depannya ada isu, itu isu per Februari yang terbaru. Oke. Ya. Tinggal kapasitas servernya nih. Kira-kira berapa usernya? Oke, jadi ada beberapa task yang ternyata nggak bisa diselesaikan gitu ya. Mau nggak mau gue carry over dari time blocking pagi ke siang gitu. Kenapa? Karena karena ada dinamika. Ya kadang kan dalam sehari itu kita ada aja gitu dinamika yang terjadi kan. Mungkin tidak sesuai dengan yang di plan gitu. Tapi nggak apa-apa. Malah itu yang membuat kita coba untuk oke deh, ini harus diselesaikan nih hari ini juga gitu. Mau ditaruh di time blocking manapun, di carry over, it's okay, nggak apa-apa. Ya disitulah kita belajar gimana caranya nge-manage task dan waktu gitu. Malah menurut gue ini jadi salah satu latihan yang oke gitu untuk teman-teman yang mungkin kesulitan untuk nge-planning dalam satu hari. Terus ya planning dalam satu hari itu kadang kalau nggak ditulis tuh kita nggak tahu ya. Jadi dengan kita tulis, kita bullet planning, kita jadi tahu hari ini mau ngerjain apa aja dan akan ada apa aja gitu. Jadi kalau memang nanti ada dinamika, setidaknya kita tahu dinamikanya tuh akan mengganggu tas yang mana, dan ya kita manage diri kita gitu dari waktu sampai effort ya. Jadi tenaganya kita manage. Oke deh, nih gue taruh nih tadinya pagi gue taruh di siang atau di sore gitu. Jadi it's kinda challenging, tapi ini juga jadi latihan untuk kita bisa manage diri kita sendiri. So tetap semangat. Ini gue lanjut, ada tas yang gue carry over dari pagi jadi ke siang, dan ya sebenarnya udah gue kerjain tapi nggak sempet banyak dikerjain gara-gara tadi kepotong meeting. Yang kadang kan meeting kita nggak tahu ya, yang tadinya alokasi 1 jam bisa jadi 1,5 jam gitu, atau mungkin 2 jam. Jadi ya ada aja dinamika yang terjadi. So gue get it. Jadi gue akan lanjut wireframing. Halo, What's up? Udah di kantor mas? Yoi. Hujan nggak di sana? Apa? Hujan nggak? Hujan. Oke, jadi ini udah jam 5. Udah semua tas yang ada di siang sore di time blocking siang dan sore itu udah semua. Jadi kayak tag konten udah, terus untuk yang pekerjaan semuanya udah checklist. Yang personal juga udah, tinggal yang malam gitu ya. Yang malam tinggal editing, bullet planning nanti malam, sama webinar bareng sama Bisnis Festival ITB. Dan iya gitu ya, rasanya tuh kalau setiap kita checklist tuh kayak puas gitu. Mungkin tuh karena efek dopamin yang didapat ya. Tapi percaya deh kalau dikerjain sedikit-sedikit aja gitu ya, terus kayak udah achieve gitu satu persatu, itu rasanya tuh kayak puas banget gitu. Nah rasa kepuasan itu yang memang kita incer untuk bisa naikin lagi productivity-nya. Jadi di sini gue coba untuk sharing gimana caranya untuk tetap produktif. Ya caranya adalah sebenarnya hacking otak kita aja gitu ya. Tapi ya sekarang ya di era digital yang konsentrasinya susah banget gitu. Kita buat konsen ke satu hal itu butuh effort gitu ya. Gitu sih. Jadi nanti gue akan share sedikit footage waktu gue sharing session bareng sama teman-teman di ITB. Bye.
Oke, jadi gue baru kelar ngisi webinar di Business Festival ITB dari teman-teman SBM ITB untuk ngajarin cara memakai Figma untuk graphic design gitu ya, dan mereka nanya-nanya lah beberapa hal. Jadi ini untuk side hustle kita checklist kan, tinggal editing. Terus yang personal tinggal bullet planning malam. Dan work. Sebenarnya ini udah jam 8 dan biasanya tuh nih jam-jam slow rekreasional ya. Jadi gue lebih melepas pekerjaan, melepas yang sifatnya kerja gitu ya. Ya paling nonton atau apa gitu ya, lebih rekreasional gitu. Jadi menarik sih, udah hampir semua tas udah gue checklist dan selesai, dan itu cukup bikin gue puas gitu ya. Jadi serius, ini benar-benar gue lakuin hampir setiap hari dan itu bikin mungkin dopamin gue naik ya. Jadi gue ngerasa gue lebih produktif gitu. Karena balik lagi ya, sebenarnya produktif atau enggaknya kita itu sebenarnya kita yang mendefinisikan gitu. Jadi ya udah, kalian tentukan aja sendiri gitu mungkin kita akan ketemu lagi di nanti malam sebelum gue tidur. Gue akan closing ini dan ya kita bullet planning lagi ntar malam. Bye. Jadi sekarang udah malam, mendekati jam 11 ya. Dan gue habis nonton beberapa anime gitu ya. Terus gue juga habis bullet planning lagi buat besok. Dan ini hasil yang hari ini gitu ya. 3 sticky notes, 3 tas penting cukup dengan 3 kategori tas ya. Dan besok juga sama, gue coba carry 3 tas penting juga. Dan itu yang gue lakukan selama beberapa bulan terakhir, yang akhirnya push limit gue untuk ngerjain banyak hal gitu. Menariknya adalah banyak hal yang akhirnya achieve. Awal-awal waktu itu gue mungkin agak muluk-muluk, gue ngelis agak banyak dan banyak yang gagal gitu ya. Jadi kadang downside-nya adalah kalau lu ngelisnya tuh banyakan dan itu nggak achievable, ya udah lu jadi ngerasa ngedown gitu, karena banyak tas yang akhirnya nggak lu kelarin dan lu akhirnya nggak komitmen lagi dengan bullet planning ini. Tapi lesson learn yang gue akhirnya dapatkan adalah ya udah, waktu kemarin gue gagal untuk bullet planning nggak apa-apa. Akhirnya gue bisa tahu benchmark. Oke, batasan gue cuman bisa ngerjain tas yang kayak gini dengan bebannya kayak gini gitu. Jadi gue akhirnya mengenal diri gue sendiri secara produktivitas kayak gimana. Dan ya udah, kita coba adjust lagi. Gue coba untuk bullet planning lagi dan oke, I get the moment, I get the tempo. Akhirnya kembali lagi di tempo yang gue inginkan gitu ya. Nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu berat, tapi tetap tas tetap berjalan. Kalaupun ada 1 atau 2 yang nggak ke checklist, it's okay, nggak apa-apa. Lo carry over di hari berikutnya atau mungkin lo planning di hari yang lain gitu ya. Dalam 1 minggu itu selalu ada lesson learn dan don't push yourself too much. Yang penting kenalin diri sendiri dulu. Kalau udah bisa mengkontrol diri sendiri, setelah itu lo coba untuk push your limit gitu. Jadi semangat buat teman-teman yang mungkin lagi berusaha buat mengejar sesuatu gitu. Mungkin ada yang lagi belajar UI UX, ada yang belajar komit untuk ngedesain sehari 1 gitu ya, atau mungkin belajar hal baru gitu. Apapun itu, gue yakin kalian bisa. Gue yakin juga kalian mampu untuk menjadi 1% lebih baik di tahun 2024. Karena 365 hari artinya 365% lebih baik dalam 1 tahun. So semangat, tetap
tetap semangat dalam ngejalanin hari, dan see you in the next video. Bye bye hipster.